Selamat datang kita di rumah keluarga Bapak Cilikriwut. Ada yang tahu nggak siapa Bapak Cilikriwut? Bapak Cilikriwut adalah salah satu pahlawan nasional, berasal dari Kalimantan Tengah. Beliau adalah salah satu putra Dayak asli dari Dayak Ngaju. Bapak Cilikriwut lahir di Kasongan, Kabupaten Katingan pada tanggal 2 Februari 1918. Ya, kita tadi udah jalan-jalan melihat beberapa koleksi pribadi keluarga Bapak Cilikriwut. Kita minum dulu, ngopi dulu ya. Jadi karir beliau di bidang militer itu seperti beberapa foto-foto koleksi di sini yang bisa kita lihat. Yang tercatat adalah beliau ini adalah salah satu putra Dayak asli dari Dayak Ngaju, Kalimantan Tengah, yang pernah menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Catatan lainnya juga karir beliau di bidang militer itu, beliau juga berjasa memimpin pasukan MN 1001 yang berhasil melaksanakan operasi penerjunan pasukan payung pertama dalam sejarah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tahun 17 Oktober 1947. Pada waktu itu pangkat beliau mayor TNI, sampai pangkat terakhir yang dipegang oleh Bapak Cilikriwut adalah Marsekal Pertama Kehormatan TNI AU. Jadi itu adalah beberapa catatan-catatan karir beliau di bidang militer. Beberapa catatan lain tentang perjuangan Bapak Cilikriwut adalah beliau adalah salah seorang yang berjasa masuknya Pulau Kalimantan menjadi bagian dari NKRI. Sebagai putra Dayak, beliau memiliki cukup kemampuan mewakili dari 185 rakyat yang terdiri dari 142 suku Dayak, 145 kepala kampung, 12 kepala adat, 3 panglima, 10 patih, dan 2 temanggung, yang semuanya dari pedalaman Kalimantan. Dan beliau bersumpah setia kepada pemerintah RI secara adat di hadapan Presiden Soekarno di Gedung Agung Yogyakarta tahun 17 Desember 1946. Bapak Cilikriwut memulai perjuangan beliau semenjak masuk ke dunia jurnalistik, dan beliau juga seorang penulis pada tahun 1939. Jadi ada beberapa karir beliau di dunia jurnalistik. Salah satunya adalah sebagai pemimpin redaksi Suara Pakat dan koresponden harian Pemandangan, koresponden harian Pembangunan. Dan ada beberapa buku yang memang pernah beliau tulis. Jadi saya di sini mendapatkan beberapa buku yang memang ditulis sendiri oleh Bapak Cilikriwut. Ini adalah salah satu buku kecintaan beliau akan adat budaya. Di sini adalah pembelajaran bahasa Dayak Ngaju oleh Bapak Cilikriwut. Ada banyak beberapa buku. Kita bisa melihat ini sebetulnya kopian. Ini juga salah satu buku dari Bapak Cilikriwut, Kalimantan Memanggil.
ada buku Kalimantan Memanggil dari penerbit ini di tahun 1958. Jadi buku Kalimantan Memanggil ini ditulis oleh Bapak Cilik Riwut untuk memanggil putra dan putri Indonesia untuk bersama-sama membangun Kalimantan. Ditulis kurang lebih, kalau kita lihat sih di sini sekitar lebih dari 800 halaman. Isinya cukup menarik, ada beberapa foto ya. Foto-foto yang bisa kita lihat pada tahun-tahun itu, zaman-zaman VOC. Di sini juga ada Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, rumah penduduk, pendidikan memanggil, perjuangan suku Dayak. Kemudian setelah itu beliau juga menerbitkan satu buku lagi, judulnya Kalimantan Membangun. Kalimantan Membangun ini ditulis oleh Bapak Cilik Riwut. Ini masih asli, bukunya masih buku asli yang terbit di tahun 1978. Kalau yang ini tadi memang sudah fotokopiannya. Sorry, tahun 1979. Penulisnya Bapak Cilik Riwut, agak berat teman-teman bukunya. Kalau saya buka sekilas saya agak hati-hati ya, karena usianya buku ini. Ada foto-foto juga. Jadi dari buku ini ditulis kembali buku yang berjudul Kalimantan Membangun ini, disuting kembali dalam buku ini oleh Ibu Dr. Anda Mila Riwut yang merupakan dari Bapak Cilik Riwut. Jadi di awal kemerdekaan RI, Bapak Cilik Riwut mendapat kepercayaan berkarir di bidang politik dan menjadi gubernur Kalimantan Tengah sampai akhirnya menjadi anggota DPR RI. Sampai pada akhirnya Senin 17 Agustus 1987, Bapak Cilik Riwut meninggal dunia di usia ke-69 tahun dan beliau dimakamkan di Makam Pahlawan Senaman Lampang, Palangkaraya. Nama beliau pun diabadikan untuk menjadi salah satu bandar udara yang ada di Palangkaraya dan juga menjadi nama jalan utama yang ada di Palangkaraya. Sekarang aku pengen ngajak teman-teman Fahari semua untuk ketemu langsung, ngobrol-ngobrol langsung dengan salah satu saksi hidup, atau apa ya namanya, bukan saksi hidup sih, orang yang sangat dekat dengan beliau gitu kan. Kayaknya seru ya kalau kita langsung ngobrol, jadi kita bisa tahu lebih banyak tentang Bapak Cilik Riwut. Yuk. Siapa dia? Come on.